Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di aktivitas yang penuh dengan kebaikan, yaitu aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa tetap kita jaga sampai akhir hayat kita. Salah satu jaminan orang yang terbiasa sholat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, dijauhkan dari kemunafikan. Dan ngaji kita tentang, tadinya saya masih bahas tentang keluarga, tapi karena dianggap mungkin ini relevan dengan apa yang sedang terjadi pada kita semua, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Saya mengajak untuk merenung sejenak tentang Mi'raj Nabi SAW di masa kini. Sebuah refleksi dari pengalaman kita berinteraksi dengan Isra Mi'raj Nabi SAW. Isra Mi'raj itu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, adalah perjalanan spiritual yang luar biasa. Sudah spiritual luar biasa. Setiap orang punya pengalaman spiritual, tapi tidak setiap orang pengalaman spiritualnya luar biasa. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang bukan perjalanan spiritual tapi dianggap spiritual. Bahkan ada yang mungkin halusinasi tapi dianggap sebagai spiritual. Saking luar biasanya Allah menjelaskannya dalam Al-Quran. Surat Al-Isra, dinamainya juga surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari Masjid Al-Haram di Makkah, Saudi Arabia, ilal masjidil aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ribuan kilometer ditempuh hanya dalam waktu semalam, dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Barangkali sekarang disebut dengan kecepatan cahaya. Alladzi barakna haulahu, di mana wilayah Masjidil Aqsa Palestina itu barakna haulahu, diberkahi oleh kami di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, dari bukti-bukti kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Saya mengajak untuk melakukan refleksi perenungan dari ayat pertama ini. Saat Nabi SAW melakukan perjalanan ini, kurang lebih sekitar 15 abad yang lalu,
daerah itu belum disebut dengan Palestina. Sebutannya pada masa itu Baitul Muqaddas. Daerah tempat rumah yang disucikan Allah ada. Rumah para nabi. Dan kalau bapak-bapak membaca hadis tentang Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, beliau dibimbing oleh Jibril menaiki buraq, dan kemudian beliau yang naik buraqnya, Jibril terbang mengangkasa mendampinginya. Si buraq itu ditambatkan di depan masjid yang sekarang disebut Masjidil Aqsa. Dan ketika beliau masuk ke masjid, di dalam masjid itu sudah berkumpul, saya baru beberapa hari ini membaca lagi tentang Isra Mi'raj, sudah berkumpul ratusan ribu orang, para nabi dan rasul. Karena jumlah nabi dan rasul itu 124 ribu. Dari 124 ribu, 313 menjadi rasul. Dari 313 rasul itu 5 menjadi ulul azmi. Rasul yang sangat diunggulkan. Sehingga rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain itu mengikuti kelima rasul pilihan ini, ulul azmi. Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah berkumpul para nabi dan para rasul. Ternyata para nabi dan para rasul itu berkumpul menunggu beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena beliaulah yang kemudian diminta menjadi imam sholat berjamaah itu. Sampai hari ini bapak-bapak yang saya tahu, para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat tentang Isra dan Mi'raj Nabi. Apakah Isra Mi'raj Nabi itu secara fisik seperti kita melakukan perjalanan, atau secara non fisik, ruhnya saja, seperti kita bermimpi dalam tidur kita melakukan perjalanan? Ikhtilaf ini muncul terutama ketika dijelaskan bahwa beliau bertemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa, dan semua nabi saat itu sudah tiada, sudah meninggalkan alam dunia, berada di alam barzah. Jadi kalau para nabi yang sudah tiada berkumpul, kemudian Nabi Muhammad berkumpul, bisa berinteraksi, ngobrol dengan mereka, sebagian ulama menyebutkan berarti bukan perjalanan fisik. Karena kita tidak mungkin bertemu dengan orang yang telah tiada, sudah lama bahkan ketiadaannya dalam kehidupan kita di dunia, bisa berkumpul secara fisik itu tidak mungkin. Jadi berkumpulnya secara ruh, menurut sebagian ulama. Sampai hari ini ikhtilafnya seperti itu. Jadi mungkin jadi lebih mudah dipahami bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian ulama yang lain, apa sulitnya bagi Allah mengumpulkan manusia, apalagi manusia-manusia istimewa yang Al-Quran menyebutkan mereka tetap hidup. Kalian saja yang tidak tahu. Yurzakun, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian yang tidak tahu. Jangankan kepada para nabi, para rasul, ketika menjelaskan tentang para syuhada saja, Al-Quran menjelaskannya, jangan menyatakan bahwa mereka mati, karena mereka masih hidup. Hanya kalian saja yang tidak menyadarinya. Ini yang menjadi renungan kita. Salah satu renungan di peristiwa Isra Mi'raj. Apakah perjalanan yang dilakukan Nabi yang demikian menakjubkan itu berlangsung secara fisik atau secara ruh, atau fisik dan ruh? Karena dari Masjidil Aqsa beliau kemudian melakukan perjalanan yang jauh lebih menakjubkan lagi, yaitu dari Masjidil Aqsa di Palestina beliau diantar oleh Jibril menuju ke Sidratul Muntaha,
Bahkan hadisnya banyak sekali dan eksplisit. Beliau mampir di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh. Bertemu dengan para nabi. Yang dari langit ketujuh beliau kemudian terus melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya terminal, tempat berhenti. Muntaha itu terakhir. Disebut Sidratul Muntaha karena tidak ada makhluk yang bisa melakukan perjalanan lebih dari itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa penjelasannya? Jibril alaihissalam menyebutkan, silahkan engkau melanjutkan perjalanan menghadap keharibaan Allah. Aku hanya diperkenankan sampai di sini saja. Disebut dengan Sidratul Muntaha, yang kata Nabi ketika melihat Sidratul Muntaha itu beliau menggambarkannya seperti pohon yang sangat besar, yang daun-daunnya seperti telinga gajah. Sangat besar. Makhluk Allah yang termasuk sangat besar. Jamaah subuh yang Allah muliakan, tentang Baitul Muqaddas, tentang Masjidil Aqsa juga seperti bisa dilihat ayatnya menyebutkan alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya. Jadi wilayah Baitul Muqaddas, wilayah yang sekarang disebut Palestina, yang terus-menerus bergejolak sepanjang perjalanan hidup kita, barangkali sepanjang perjalanan hidup saya lah. Saya tidak melihat Palestina yang damai, tenang, nyaman. Dalam tanda kutip barangkali penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berkah itu kan maknanya khairan katsira, banyak kebaikan. Kita seringkali dibikin bukan cuma terharu, tapi menangis, bersedih, marah luar biasa ketika menyaksikan informasi tentang Palestina. Baru beberapa hari ini Palestina menjadi tenang karena gencatan senjata. Baru beberapa hari ini. Ini pertanyaan besar. Allah menyebutkan barakna haulahu. Kami memberkahi sekelilingnya. Dalam prakteknya kita bertemu dengan perang terus-menerus sekelilingnya. Sampai dengan hari-hari kemarin. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ke depan bisa permanen, berdamai dan lain sebagainya. Walaupun sepanjang sejarah kita mengetahuinya terus-menerus bertikai, terus-menerus perang. Kalau tidak dengan pihak eksternal, dengan pihak internal dan lain sebagainya. Jadi ini renungan penting bahwa terkadang apa yang disampaikan dalam Al-Quran seperti dalam ayat ini, katakanlah dengan kalimat barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Sudut pandang kita yang terbatas, pengetahuan kita yang sangat dangkal, memahaminya tentu sangat sederhana. Dipahami oleh kita sebagian besar harusnya damai, tenang, karena diberkahi oleh Allah. Karena dalam prakteknya kita menemukan Palestina yang mencekam, Palestina yang demikian riuh dan lain sebagainya dengan peperangan dari berpuluh-puluh tahun sampai dengan hari-hari kemarin. Jadi ini pemahaman yang enggak tahu. Kita tidak pernah tahu maksud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkah. Atau mungkin ini tantangan bagi kita semua. Karena Allah menjelaskannya dengan menggunakan domir, kata ganti nahnu, kami memberkahinya. Dalam penjelasan beberapa kitab tafsir, ketika Allah menggunakan kata kami, itu ternyata berbeda maknanya dengan menggunakan kata aku.
Saya kutipkan misalkan penjelasan sebagian ahli tafsir. Ketika Allah menjelaskan penciptaan jin dan manusia, Allah menggunakan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi dalam penjelasan tentang penciptaan, termasuk penciptaan langit, bumi dan lain sebagainya, Allah menggunakan kata ganti aku untuk menegaskan menurut sebagian tafsir bahwa urusan penciptaan sepenuhnya Allah tidak melibatkan siapapun, mutlak dirinya sendiri. Tidak butuh siapapun, tidak mengundang siapapun untuk terlibat. Khalaqtul jinna wal insa. Aku telah menciptakan jin dan manusia. Tapi ketika menjelaskan tentang janji Allah menjaga Al-Quran dalam surat Al-Hijr, Allah menyebutkan kalimatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami nazzalna dzikra, yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami, sampai bersumpah. Wa inna, dan sesungguhnya kami kepada Al-Quran lahafizun, benar-benar akan menjaganya. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata nahnu, kami. Yang menurut sebagian ahli tafsir, Allah mengundang makhluknya terlibat dalam urusan melestarikan Al-Quran. Saya gunakan logika sederhana. Quran yang kita baca, baik secara manual dalam bentuk buku maupun secara digital, menggunakan gadget dan lain sebagainya. Kalaulah kemudian kita bersepakat untuk memberhentikan, katakanlah, pencetakan Al-Quran, tidak ada lagi yang mencetak Al-Quran, tidak ada lagi yang menulis Al-Quran, tidak ada lagi aplikasi Al-Quran, semua misalkan bersepakat, sangat mungkin Al-Quran dalam bentuk bacaan baik manual atau digital akan hilang. Tidak ada lagi. Termasuk yang menghafalkannya juga tidak ada. Hilang. Sampai nanti satu kondisi di mana orang tidak lagi bertemu dengan Al-Quran. Secara logika sangat memungkinkan. Padahal dalam Al-Quran tadi disebutkan, dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana kemudian Al-Quran bisa tetap ada? Sementara manusia secara umum yang dalam tanda kutip lah memproduksi Al-Quran, dipercetakan, menulis dan lain sebagainya, tidak lagi melakukan itu. Karena itulah penjelasan tafsir tadi menegaskan ketika menggunakan kata inna, kata nahnu, Allah mengundang keterlibatan kita, seolah-olah makna ayat tadi adalah Al-Quran akan tetap lestari, akan tetap ada kalau Allah menggerakkan keinginan dalam hati manusia untuk terlibat menjaga Al-Quran. Sampai hari ini kita masih menyaksikan para penghafal Al-Quran jumlahnya bukan makin sedikit makin hari, makin banyak. Termasuk di banyak negeri-negeri yang asalnya tidak mengenal Islam. Saya takjub bahkan di Jepang itu sekarang ada pesantren, bahkan ada juga pesantren penghafal Quran di Jepang yang santrinya bukan cuma orang luar Jepang tapi juga orang Jepang. Di daerah Ibaraki itu ada pesantren, juga ada beberapa Islamic Center yang juga mengajarkan Al-Quran di Jepang. Apalagi di negeri-negeri yang mengenal Islam seperti kita. Jadi Al-Quran bisa tetap lestari karena manusia
ikut terlibat menjaga Al-Quran. Demikian juga barangkali renungan kita tentang ayat ini. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekelilingnya, di mana tanah suci itu, tanah suci Palestina, Baitul Muqaddas itu menjadi berkah kalau kita manusia terlibat untuk menjaga perdamaian di sana, menjalin kerjasama untuk membuat interaksi di wilayah tanah suci Palestina itu bisa berlangsung dengan penuh kebaikan sehingga mengundang berkah. Ini barangkali renungan kita. Yang kedua, jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya ingin ini nanti mungkin saya sampaikan dalam ngaji kita dengan anak-anak yatim. Jadi ketika beliau naik ke langit ke-7, ini tentang langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga para ulama ikhtilaf. Kan seolah-olah ini jadi satu tempat di mana seperti kita nih orang bisa duduk, istirahat, nyaman, sebagainya. Sehingga memperkuat pemahaman sebagian orang bahwa langit memang cuma 7 lapis. Karena ada tadi, ini langit ke-7. Ibnu Katsir menyebutkannya jarak dari satu langit ke satu langit, dari langit 1, langit 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Itu jaraknya itu 500 tahun. Dari satu langit ke langit yang lain. Jarak dari bumi menuju ke aras Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir 50.000 tahun. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Naik tuh mi'raj malaikat dengan Jibril menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di aras itu. Jarak perjalanan malaikat menuju ke aras itu dalam ayat itu surat Ma'arij ayat keempat, fi yaumin, kalau dihitung dalam satuan hari, kana miqdaruhu, kadarnya hitungannya khamsina alfasana, setara dengan 50.000 tahun. Kalau gunakan hitungan satuan waktu, satu hari di mana menghadap. Kata Ibnu Katsir itu jarak dari bumi ke aras 50.000 tahun. Dari langit ke langit 500.000 tahun. 500 tahun dan lain sebagainya. Ketika sampai di langit ke-7, beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim kemudian menyapa, "Ya Muhammad, akri'u ummatak minni salam wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah adbatul ma wa annaha qi'an wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah." Hei Muhammad, ini kepada kita semua nih, sampaikan salam dariku untuk umatmu, termasuk insya Allah kita yang di Al-Kautsar. Nabi Ibrahim nitipkan salam, sampaikan pada umatmu Muhammad salam dariku, dan sampaikan juga kepada mereka umatmu, kabarkan mereka bahwa surga itu tanahnya sangat subur, subur sekali. Tetapi surga belum ada tanamannya. Kata Nabi Ibrahim pada Nabi Muhammad, belum ada tanamannya. Dan tanaman-tanaman di surga tumbuh dari ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang ingin saya sampaikan lewat hadis ini, bahwa apa yang Allah muliakan, selain menggunakan nalar kita, hati kita untuk melakukan perenungan, refleksi,
Gunakan juga lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sederhana, tidak akan berkeringat, tidak menimbulkan keletihan dan kelelahan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali, mungkin bahkan puluhan ribu kali. Dari jam ke jam, dari hari ke hari. Karena dengan itu kita sedang menanam tanaman-tanaman di surga. Yang insya Allah, semoga Allah berkenan mempertemukan kita, para penanamnya, dengan hasil tanaman kita kelak di surga. Jadi dengan hadis ini, Bapak yang Allah muliakan, hari-hari para sahabat Nabi SAW disibukkan dengan zikrul lisan. Karena itu kita sekarang juga sering menyaksikan orang-orang yang tidak berhenti, misalkan lisannya basah dengan berzikir. Bahkan saya sering menyaksikan fenomena di mana ketika masih sering naik angkot itu, ada orang yang naik angkot tuh dari mulai Bismillahirrahmanirrahim dia duduk, dia terus saja subhanallah, subhanallah. Dulu ya mungkin 20-an tahun lalu sering melihat lebay menurut saya. Ini hayang katangar katingali, apalagi bawa tasbih kecil. Dulu begitu, sudut pandangnya sangat terbatas, lebay. Sekarang dalam kondisi yang tidak jauh beda, saya berikhtiar melakukannya. Kalau naik bis dari Purwakarta ke sini, lumayanlah bisa baca beberapa ayat Quran, bisa zikir sebagainya. Apalagi tidak penuh gitu si kendaraan dan sebagainya. Karena perjalanan kita terutama di kota besar itu perjalanan yang kadang-kadang penuh maksiat. Apalagi kalau naik angkutan umum. Naiklah di depan kita misalkan seorang gadis cantik mahasiswi dengan busana yang ya bisa mengundang maksiat. Apalagi cantik, ditinggali dosa atau ditinggali lebar. Nah, hadis-hadis seperti ini mengingatkan kita untuk mengisi aktivitas, mengisi waktu dengan membaca kalimah-kalimah yang kata Nabiullah Ibrahim, sampaikan, kabarkan pada umatmu, tanah subur di surga itu sampai hari ini belum tumbuh tanaman. Tanamannya tumbuh dari ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi bapak-bapak kita punya motivasi. Karena kalau bapak-bapak nanam saja di depan rumah yang sederhana lah, nanam bawang daun misalkan, atau apa saja yang sederhana, itu kan biasanya kita menyaksikan juga bagaimana tanaman kita itu tumbuh. Bahkan sebagian besar juga bisa merasakan hasil dari tanaman yang ditanam tadi. Ini renungan tentang surga yang kita rindukan, yang kita inginkan. Siapkan dari sekarang dengan amal saleh, dan siapkan dari sekarang dengan tanaman-tanaman indah menakjubkan. Dan yang terakhir, Allah lewat perjalanan spiritual Nabi yang luar biasa itu Isra Mi'raj, sampai pada satu kesimpulan kepada kita semua. Allah menyediakan dirinya menjadi, ini mohon maaf nih istilahnya, hotline langsung, jalur khusus antara hambanya kita semua dengan Allah langsung tanpa perantara, directly, langsung pada Allah, lewat satu aktivitas yang disebut dengan sholat. Karena itu saya tulis tuh, sholat adalah jalur cepat, hotline
bagi setiap muslim untuk bertemu dengan penciptanya saat kita masih hidup di dunia. Karena kalau sudah tiada di dunia, tentu akan berbeda. Ini cara kita bertemu secara khusus dengan Sang Pencipta. Karena itu ada ungkapan terkenal yang disebut oleh banyak orang hadis Nabi. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Kita melakukan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa dengan salat. Mengangkasa kita, menembus langit dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus menuju Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah lewat dialog dalam salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita membaca Alhamdulillah tadi surat Al-Fatihah awal, Allah menyebutkan hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku tetap memuji aku. Maliki Yaumiddin, hambaku memujiku. Itu sampai 3 kali tuh, berulang-ulang setiap kita membaca Fatihah dan lain sebagainya. Ketika kita bahkan membaca ihdinas siratal mustaqim, aku berikan apa yang hambaku inginkan, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat. Aku berikan apa yang diinginkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan murka, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Andaikan setiap sholat itu bisa kita renungkan, maka yakin sholat kita menjadi perjalanan mi'raj yang penuh dengan kesahduan. Merenung kita, kalau apa? Ternyata sulit bisa merenungkan dengan fokus ketika sholat itu sulit. Paling tidak kita berikhtiar dan sebagainya. Bahkan kalau bapak-bapak membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, bapak-bapak sedang melakukan napak tilas Nabi menyapa Allah Subhanahu wa taala dari Sidratul Muntaha. Menurut informasi hadis Nabi yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Turmudi, Imam At-Turmudi, hadis-hadisnya kemudian disarah, dijelaskan dalam satu kitab namanya Hasyiatut Turmudi. Di antaranya yang menjelaskan tentang tasyahud itu adalah ucapan Nabi ketika diundang bertemu dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sehingga kemudian disapa, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Pendek kata luar biasa. Salat mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau mau merasakan mi'raj Nabi dalam skala yang paling kecil, kita ingin merasakannya, perbaiki salat kita. Pahami bacaan salat kita, terutama bacaan-bacaan yang sangat esensial seperti membaca Fatihah, membaca sujud, membaca ruku, kemudian bacaan ketika tasyahud. Maknanya bisa membuat kita mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Bapak yang Allah muliakan, dari penjelasan ini saya ingin masuk ke dalam aktivitas sholatnya. Ini barangkali slide akhir ngaji kita. Nabi SAW menyebutkan ada satu posisi, satu keadaan, satu kondisi dalam sholat yang membuat kita mendapatkan pengalaman seperti Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Allah dalam mi'raj. Kata Nabi SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a. Yang paling dekat
kondisi seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a. Dalam hadis ini Sahih Muslim, fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Nanti dalam hadis yang lain redaksinya fa'aksiru lahud du'a, maka perbanyaklah dalam keadaan sujud itu berdoa. Penjelasan para ulama fikih 3 yang dimaksud memperbanyak doa dalam sujud. Penjelasannya 3. Saya tidak tahu kalau nanti ada literatur lain yang menjelaskan lebih banyak. Yang pertama yang dimaksud dengan memperbanyak doa adalah ulang-ulang doa sujud kita. Kalau bapak-bapak membaca doa sujudnya subhana rabbiyal a'la 3 kali misalkan, ulang lagi menjadi 6 kali, 9 kali, atau mungkin tidak terhitung. Itu makna pertama. Perbanyak aja doanya. Makna kedua adalah boleh menambahkan doa-doa lain dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi yang dianggap relevan dengan kepentingan kita sebagai hamba kepada Tuhan dalam sujud kita. Misal, saya secara pribadi sering membaca doa Zakaria. Rabbi habli minas salihin. Tuhanku anugerahkan kepadaku anak-anak yang baik. Rabbi habli minas salihin. Atau doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu makna kedua, memperbanyak doa ketika sujud. Makna ketiga adalah menambahkan doa-doa yang tidak berasal dari ayat Quran, tidak berasal dari hadis Nabi, karena mungkin keterbatasan kita tidak hafal ada doa yang relevan dengan keinginan kita, dengan kebutuhan kita dalam Quran, dalam hadis Nabi, dengan doa-doa kita sendiri. Ya Allah nitip pun anak, mugia aya dina panang tayungan anjeun. Boleh tuh ditambahkan. Ini tiga makna dalam doa. Kenapa? Itulah kondisi di mana seorang hamba demikian dekat dengan Tuhannya. Dalam sujud kan tidak ada dalil untuk mengucapkannya dengan keras. Diucapkannya dengan lirih, seperti berbisik. Sehingga ada ungkapan indah yang dibikin oleh banyak orang. Sujud itu demikian indah karena berbisik di bumi untuk yang ada di langit. Subhana rabbiyal a'la. Tambahin juga wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah. Allahumma gfirli. Bapak yang Allah muliakan, ini renungan. Jadi ya direnungkan sajalah. Kalau ternyata hasil renungannya tidak menghasilkan apa-apa, ya renungkan lagi saja. Jadi tidak perlu harus dipertanyakan, direnungkan saja. Apakah Mi'raj Nabi yang luar biasa itu bisa menginspirasi kita untuk mendapatkan pengalaman atau menginspirasi kita untuk juga punya keinginan. Indah sekali itu ya perjalanan Nabi SAW itu dan lain sebagainya. Insya Allah nanti jam 10 kita akan melakukan aktivitas peringatan Isra Mi'raj dengan ngaji bersama anak-anak yatim. Jadi bapak-bapak yang tidak ada aktivitas yang mendesak, yang terjadwal dengan ketat, dihaturanan untuk bisa hadir ikut menggembirakan anak-anak yatim yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada kita semua. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.